Hai Taurus, ini adalah bacaan umum untuk energi Taurus, dimanapun Taurus berada dalam carta astrologi Anda, sama ada Sun, Moon, Rising ataupun Venus. Ini adalah untuk 7 hari ke hadapan. Dan oleh karena pembacaannya adalah secara umum sahaja, banyak energi yang terbacakan di sini, maka saya suka mengingatkan ini tidak akan menepati situasi Anda 100%. Gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Sebahagian yang terbacakan tepat sesuai untuk Anda, tetapi tidak untuk orang lain. Dan apa yang terjadi kepada orang lain yang terbacakan di sini tidak semestinya berlaku kepada Anda. Oke, kita teruskan pembacaannya. Dan saya juga ingin mengingatkan agar menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda, karena kalau yang terbacakan di sini berkaitan dengan hubungan asmara, tetapi tidak semestinya untuk Anda ya. Tidak semestinya situasi itu hubungan asmara bagi Anda. Mungkin ia sesuai untuk persahabatan ataupun keluarga. Jadi ambil mana bahagian yang tepat, sesuaikan dengan situasi. Oke. Mohon berikan saya keadaan menjelaskan situasi yang akan dihadapi oleh Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus dalam tempo 7 hari akan datang. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, terasa yang tidak dijangkakan oleh Taurus. Sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Sebagai pencerahan, sebagai panduan, mungkin juga sebagai penyuntik semangat kepada Taurus. Siapa dan situasi yang apa? Situasi yang bagaimana yang akan hadir dalam hidup Taurus 7 hari akan datang? Saya rasa ini orang yang mau bekerja sama dengan kamu, pasangan kamu mungkin, situasi yang berkaitan dengan kerjasama dengan orang lain, situasi yang berkaitan dengan pasangan, mau berpasangan dengan kamu, karena tidak semestinya bila disebutkan pasangan hubungan asmara. Jadi sama ada mahu menjadikan kamu sebagai partner dalam suatu activity, dalam project kerja. Jadi yang pastinya situasi kamu 7 hari ke hadapan ini adalah kerjasama secara berpasangan ataupun kerjasama dengan orang lain, tidak semestinya berpasangan, mungkin dalam kumpulan begitu. Itu hal yang saya terbacakan di sini, kerjasama dengan orang lain. Tetapi untuk Anda yang mengharapkan pasangan Anda berkomunikasi dengan kamu, ya, energi itu juga saya merasakan di sini. Saya tidak pasti, saya tidak tahu ini pesanan untuk siapa, tetapi kalau persoalan kamu adakah pasangan kamu masih mencintai, ya, dia tidak mampu. Saya tidak saya tidak merasakan perasaan yang walaupun tidak berkomunikasi dengan Taurus, tetapi saya tidak rasa dia mau berpisah dengan Taurus. Dia belum bersedia untuk melepaskan kamu ya. Jadi ini pastinya message untuk seseorang di sini. Siapa dan situasi apa yang akan hadir dalam energi Taurus 7 hari ke hadapan? Oke. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sebelum kad ini keluar, saya sudah merasakan ceritanya, sudah merasakan energinya. Orang yang mahu bekerja sama dengan kamu, tetapi sebahagian kamu penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan pasangan. Dia masih mencintai kamu, dia masih menginginkan kamu, dia masih belum boleh melepaskan kamu. Tapi untuk kad ini, khusus untuk kad ini, single Taurus, ada yang ingin menjadikan kamu pasangannya. Siapa dan apa? Siapa dan apa situasi Taurus 7 hari ke hadapan? Tetapi untuk single Taurus ya, saya rasa hal ini tidak semestinya berlaku dalam tempo 7 hari ke hadapan, karena dari awal tadi saya melihat 7 minggu. Saya merasakan energi itu menjangkau ke 7 minggu begitu.
saya mendengar pada hari yang ke-15, selepas 7 minggu untuk seseorang tertentu di sini, hal yang berkaitan dengan rumah, ada sesuatu yang berkaitan dengan rumah di sini dan juga rumah tangga. Saya mendengar membina, dua perkara saya dengar di sini. Jadi saya mendengar membina mahligai dan juga membina masjid katanya. Jadi saya sama ada kamu ingin membina rumah ya, rumah impian kamu, ataupun kamu mahu membina rumah tangga yang bahagia seperti yang kamu impikan. Jadi untuk hal seperti ini dalam reading 7 hari ke hadapan, 7 minggu ke hadapan, ya tidak semestinya itulah yang terjadi. Ini berada dalam energi kamu, ini berada dalam keinginan dan kehendak kamu, dan saya terbacakan hal itu. Dan ada kalanya ini keinginan seseorang dalam hidup kamu. Jadi kalau kamu ada pasangan, kamu berada dalam hubungan dengan seseorang, ini berada dalam pikirannya, dia punya rencana, ada cadangan, ada keinginan, tetapi sama ada dia mahu hal itu menjadikannya kenyataan ataupun tidak, sama ada dia menjadikan hal itu kenyataan ataupun tidak, itu tidak ada kepastiannya karena ia berada dalam energinya, masih berada dalam perancangannya. Okay. Siapa dan apa situasi yang akan hadir dalam energi Taurus 7 hari ke hadapan? Wow, ini sangat banyak. Hal yang berkaitan dengan anak, terlalu banyak kad yang keluar. Oleh kerana terlalu banyak kad yang serentak keluar, saya cuma bacakan ini energinya, energi anak, rumah dan hal yang berkaitan dengan seisi keluarga di dalam rumah itu. Tetapi oleh kerana dia jatuh serentak dengan kad yang banyak tadi, saya letakkan semula. Kalau energi itu memang energi kamu, dia pasti akan keluar. Satu kad lagi, siapa dan apa situasi yang akan hadir dalam hidup Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus 7 hari ke hadapan. Siapa dan apa yang akan hadir dalam energi Taurus. Kamu akan mengalami perubahan perjalanan hidup. Tetapi saya juga merasakan untuk kebanyakan kamu dalam tempo 7 hingga 9 hari akan datang, kamu ada perubahan dalam aktiviti pekerjaan kamu. Tapi kita lihat ya, apa kata tarot card, karena saya tidak suka terbacakan hal yang negatif, tapi ini mungkin sebagai persiapan awal kamu ya. Karena sesuatu hal yang berkaitan dengan halangan perjalanan. Jadi kamu akan ada sedikit perkara yang timbul yang akan melambatkan perjalanan kamu ke tempat kerja. Jadi Taurus, kamu harus bangun lebih awal, bersiap lebih awal untuk apapun jenis pekerjaan yang kamu lakukan ya. Perjalanan ke tempat kerja, kamu harus bersiap lebih awal karena akan ada muncul halangan-halangan dalam perjalanan yang akan melambatkan kamu. Jika kamu tidak mahu terlambat sampai ke destinasi, jika kamu tidak mahu terlambat sampai ke tempat kerja, kamu harus bersiap lebih awal daripada biasa. Itu hal yang saya terbacakan di sini. Berikan saya penjelasan tentang, kita mohon penjelasan lanjut untuk kad yang pertama. Perkongsian hidup, pasangan. Berikan saya pencerahan tentang ini. Siapa dan apakah situasi hal yang berkaitan dengan pasangan, perkongsian.
ini kayak ada hal yang kamu tidak. Saya merasakan seperti ada rasa ragu-ragu, ada rasa tidak yakin ketulusan seseorang di sini. Kamu mungkin rasa tidak yakin, kamu tidak yakin dengan kejujuran pasangan ataupun orang yang berpasangan dengan kamu, yang akan datang untuk berpasangan dengan kamu walaupun dalam hal pekerjaan. Tetapi sebenarnya kehadirannya itu memberi kekuatan kepada kamu, membawa kamu mencapai satu kejayaan. Jadi kalau ada offer untuk kamu ya, tawaran untuk melakukan proyek bersama daripada seseorang, kamu tidak perlu ragu. Karena saya melihat hal itu baik, hal yang positif tentang perkara ini. Apapun proyek yang kamu lakukan bersama dengan seseorang ini akan membawa kejayaan. Berikan saya penjelasan tentang card lovers. Situasi Taurus 7 hari ke hadapan. Queen of Earth, Seven of Earth. Oke. Saya melihat pasangan kamu. Sama ada pasangan yang memang sudah bersama dengan kamu, jika tidak ada komunikasi, ingat tadi saya katakan, pasangan kamu akan berkomunikasi dengan kamu. Pasangan kamu akan coba untuk datang kepada kamu, menghubungi kamu, berkomunikasi semula dengan kamu. Dia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang membuatkan kamu bahagia. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kalau ada masalah komunikasi sebelum ini, ada salah paham ataupun Taurus merajuk dengan pasangan, dia akan memujuk kamu. Dia akan datang berkomunikasi dengan kamu, memujuk Taurus semula. Dia akan berusaha untuk memperbaiki hubungan, dia akan berusaha untuk menyenangkan hati kamu. Oke, berikan saya message tentang rumah. Penjelasan tentang rumah. Penjelasan lain jika ada, penjelasan lanjut sebagai pencerahan untuk hal yang berkaitan dengan rumah. Saya rasa ini ingin Seven of Cups. Oke. Oops. Ini penjelasan lainnya. Apa yang terbacakan dari awal tadi tentang seseorang yang ingin membina mahligai, membina masjid, maksudnya membina rumah tangga ya, berkahwin, ingin mewujudkan keharmonian dalam rumah. Itu adalah penjelasan pertama, penjelasan awal itu adalah energi lain. Tetapi saya mengesan energi lain, hal yang berkaitan dengan rumah. Jadi ini lebih kepada Taurus yang merasakan rumahnya seperti dihantui, seperti ada energi negatif dari luar. Apapun energi negatif dari luar yang kamu rasakan itu, dan saya tidak tahu apa yang kamu lakukan, karena kamu ada di High Priestess di sini, mungkin meminta pertolongan orang untuk melakukan pengusiran, pembersihan. Kamu dilindungi, rumahmu dilindungi, keluargamu dilindungi. Dan untuk Taurus yang tidak sedar apa yang berlaku dalam rumahnya adalah disebabkan oleh aura negatif ataupun hantaran negatif, terpulang kepada kepercayaanmu ya. Kalau kamu percaya kepada ahli spiritual untuk melakukan pembersihan, ya lakukan itu. Kalau kamu
kalau kamu percaya kepada, oke, bagaimana saya menjelaskannya nih? Terpulang sama ada kamu menggunakan khidmat bomo, dukun, spiritualis apapun untuk membersihkan, ataupun kamu menjemput ahli gereja untuk melakukan doa, melakukan pengusiran, ataupun apa sajalah yang bersesuaian dengan agama kamu. Kalau kamu tidak sedar adanya berlaku aktiviti spiritual dalam rumahmu, ya saya rasa hal itu harus kamu lakukan. Kalau ada perkara yang, oke, saya minta maaf ya, saya seperti agak mengalami kesukaran untuk menjelaskan, karena untuk setiap hal yang ada kaitan dengan negatif, dia pasti melindungi dirinya daripada dikesannya. Oke, jadi sebagai contohnya lah ya, jika kamu hadir dalam reading ini dan kamu rasa ya tidak ada apa-apa berlaku di dalam rumah, tidak salah untuk kamu menjemput, sebagai contoh, kamu mau menjemput ahli gereja ataupun pastor, pada pendeta untuk melakukan pembersihan, doa pengusiran begitu dalam rumah kamu, ya tidak salah juga kan. Lakukan sahaja. Kalau selama ini kamu ada beberapa perkara, selalu ada pertengkaran di dalam rumah, itu adalah antara alasan untuk engkau melakukan doa ataupun ritual di dalam rumah, ritual pembersihan di dalam rumah ya. Oke. Saya harap kamu paham tentang itu. Ini agak berat ya untuk yang kedua nih, energi kedua. Berikan saya penjelasan tentang perubahan, change. Oke. Kalau sebelum ini kamu hilang pengharapan, kamu hilang harapan, kamu tidak bersemangat, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diri kamu. Ada perkara yang bergolak dalam diri kamu yang mengubah emosi kamu. Kamu seperti tidak bersemangat untuk meneruskan perjalanan hidup. Ia akan mula berubah dalam tempoh 7 hari sehingga 9 hari ke hadapannya. Kamu akan dapat kembali keyakinan diri kamu. Kamu akan dapat kembali semangat kamu. Kamu akan dapat kembali kebahagiaan kamu. Suasana mula tenang. Terutama sekali jika ada di antara Taurus di sini yang masih dihantui oleh kenangan masa lalu dengan seseorang. Nah, saya tidak menghakimi, tetapi ada hal yang pernah, bukan untuk semua, untuk seseorang di sini. Saya melihat seorang sahaja di sini ya. Jadi ini mungkin bukan kamu, tapi kalau kamu rasa ini pernah berlaku, pernah kamu lakukan, ambil ini sebagai iktibar, sebagai pengajaran hidup, sebagai satu titik permulaan untuk kamu menjalani kehidupan yang baru. Memandang perkara, setiap situasi yang kamu lalui dari sudut yang berbeza, sudut yang positif. Oke? Nah, ada perkara masa lalu yang pernah kamu lakukan. Kalau saya melihat di sini energinya, seperti tidak dapat menerima kenyataan bahwa kamu mendapat penolakan daripada pasangan. Saya melihat di sini seperti sudah ada rencana untuk bertunang, ada rencana untuk berkawin, tetapi di hampir ketariknya tidak menjadi kenyataan. Jadi untuk menghilangkan rasa malu rasanya ini. Karena tidak dapat menerima kenyataan itu, ada perkara yang kamu lakukan. Nah, ingatannya ini benar, ini bagi kamu ini adalah cara yang terbaik pada masa itu. Ada sesuatu yang dilakukan untuk menarik kembali, untuk
untuk membuatkan pasangan ini mengubah apa yang dia lakukan, mengubah pikirannya ya untuk kembali kepada kamu. Dan kalau saya melihat di sini apa yang berlaku, apa yang terjadi di dalam rumah itu perkara yang dilakukan kepada pasangan ini berbalik kepada diri kamu. Nah, tidak perlu risau. Kamu hanya perlu membersihkan energi itu dan ya, teruskan perjalanan hidup. Ada banyak situasi di hadapan lagi, ada banyak lagi energi yang baik-baik, energi yang positif menanti Anda. Teruskan perjalanan hidup dan saya rasa itu yang akan kamu mampu lakukan setelah situasi yang berkaitan dengan rumah ini dibersihkan. Oke, ini untuk seorang, bukan semua. Jangan ambil ini sebagai message, sebagai message untuk menyalahkan kamu ya, bukan. Ini message untuk seseorang tertentu, message untuk Anda move on, dapat meneruskan hidup. Oke, Taurus. Yang pergi itu sememangnya ditolak pergi, memang dia tidak sesuai buat kamu. Apapun yang diambil daripada hidup kita, ditolak dari hidup kita, sebenarnya kehadirannya hanya untuk memberi pengajaran, pembelajaran kepada kita. Oke. Bagaimana emosimu, Taurus? 7 hari ke hadapan? Bagaimana emosimu? 7 hari ke hadapan. Kalau emosi yang terbacakan di sini negatif, pikirkan cara untuk menjadikannya positif. Pikirkan cara untuk bagaimana engkau mengatasi emosi negatifmu. Kamu agak keras kepala dalam 7 hari ke hadapan ini. Kamu seperti berpegang teguh kepada pendirianmu. Ada kalanya terlalu berpegang teguh kepada pendirian, tidak berkompromi dengan orang lain, tidak coba untuk beradaptasi dengan suasana. Ada kalanya itu membawa konflik ya. Bukan saja konflik dengan rekan sekerja, tapi juga dengan pasangan. Namun ada situasi tertentu harus berpegang teguh kepada pendirian. Jadi itu terpulang kepada kamu ya, Taurus. Bagaimana kamu melihat? Oke. Kamu ada, saya tidak rasa ini energi negatif ya, walaupun kad ini spell dan love, tetapi saya merasakan ada seseorang di sini, ada Taurus di sini yang mula jatuh cinta semula. Mula kembali aktif mencintai orang lain, mengasihi orang lain seperti itu. Dan kamu seperti, ada di antara kamu yang dilamun cinta ya. Lihat, kamu ada kad ini. Ada yang akan mendapat lamaran saya rasa, karena kamu juga ada kad ini. Kombinasi 2 kad ini, sama ada kamu melamar seseorang untuk menjadi pasangan hidup kamu, ataupun kamu akan dilamar oleh seseorang untuk dijadikan pasangan hidupnya. Oke. Sebagai penutup kepada reading Taurus, berikan saya pesan malaikat untuk Taurus. Pesan malaikat untuk Taurus. Hadapi ketakutanmu dan cari kekuatan di dalam dirimu sendiri. Pesan oracle untuk Taurus. Pesan oracle untuk Taurus. Okay. Dengar intuisimu. Jawaban sentiasa ada di dalam dirimu. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Taurus. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.